Kembali lagi teman-teman, kita mengajari alat-alat optik dan beserta pengertiannya dan juga contoh soal alat optik mikroskop. Kita sebelumnya mempelajari tentang alat optik loop atau kaca pembesar. Sekarang kita lanjut mempelajari tentang alat optik mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri atas susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda jasad renik, mikroorganisme atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Bagian-bagian mikroskop diperlihatkan seperti pada gambar berikut. Ini lensa okuler, ini tubus okuler. Kalau ini revolver. Ini lengan mikroskop, penjepit, makrometer, kondensor, meja benda, lensa objek, diafragma, sumber cahaya, kaki mikroskop, mikrometer, penyangga, makrometer, penjepitnya ya teman-teman ya. Baik, diperhatikan fungsi dan bagian-bagian mikroskop tersebut yang ini sebagai berikut. Bagian kamera, lensa objektif fungsinya itu memperbesar bayangan preparat atau objek. Revolver tempat memasang lensa objek. Lensa okuler memperbesar bayangan dari lensa objek. Tubus okuler itu fungsinya menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Bagian kamera sumber memancarkan cahaya ke arah kondensor. Diafragma mengatur banyak sedikitnya cahaya. Kondensor memusatkan cahaya pada perempatan yang diamati. Kaki menopang badan mikroskop. Penyangga menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Lengan mikroskop tempat memegang mikroskop. Meja benda meletakkan perapatan yang akan diamati dengan mikroskop. Penjepit mengunci letak perapatan agar tidak mudah bergeser. Makrometer menggerakkan lensa naik turun secara cepat. Mikrometer menggerakkan lensa naik turun secara perlahan. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif tadi ke lensa okuler, atau secara otomatis dituliskan sebagai berikut. Ini rumusnya, D sama dengan S strip objektif tambah S oke. Keterangannya, D panjang mikroskop, SAB itu jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, SOK itu jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Perbesaran total yang dihasilkan mikroskop merupakan perkalian antara pembesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan pembesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Secara matematis, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop ditulis sebagai berikut. M sama dengan M objektif kali M okuler. Keterangannya tidak. M itu perbesaran total yang dihasilkan mikroskop. MOB kecil ya, perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif. MOK itu perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. Perbesaran yang lensa objek memenuhi persamaan berikut. Ini ya, MOB sama dengan SOB atau
SOP. Sebenarnya sama sih. Sedangkan persamaan sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler mirip dengan perbedaan sudut loop, yakni untuk mengamati tanda akomodasi. MOK sama dengan SN atau FOK. Dan untuk mengamati dengan mata berkomodasi maksimum, perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler adalah sebagai berikut. MOK sama dengan SN plus per OK tambah 1 dengan F panjang fokus lensa okuler. Oke, contoh soal mikroskop. Sebuah mikroskop menggunakan lensa objektif dan lensa okuler yang masing-masing dengan fokus 1 cm dan 2 cm. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berjarak pada jarak 15 cm dari lensa okuler. Tentukan pembesaran total dan panjang mikroskop jika mata berkomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Menurut saya nanti ketahuin FOB sama dengan 1 cm, FOK sama dengan 2 cm, SOB sama dengan 15 cm. Ditanya M dan D untuk mata berakomodasi maksimus dan mata tidak berakomodasi. Jawabannya, untuk mata berakomodasi maksimum, sebelum dapat menentukan besaran dan panjang mikroskop, ada 3 komponen yang harus kita hitung lebih dahulu, yaitu jarak benda dari lensa objektif atau SOB, besaran lensa objektif atau MOB, dan besaran lensa okuler MOK. Jarak benda dari lensa objektif dicari dengan persamaan 1:SOB dan ditambah 1 per SOB sama dengan 1 FOB. Baik teman-teman, nah inilah, mohon dimengerti ya teman-teman. Agak berisik sedikit karena banyak kali orang gila dekat saya sini. Baik teman-teman, agak panjang gak ya? Oke teman-teman, kita akhiri pelajaran kita tentang mikroskop atau alat optik. Pengertian dan contoh soal tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman perkataan saya teman-teman. Saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman.